Namaku Putra. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah ditugaskan untuk menyalurkan bantuan ke sebuah desa terpencil. Aku dan Fikri hanya mengendarai sebuah sepeda motor dan akan berbelanja sembako di daerah terdekat dari dusun tersebut. Namun pada saat itu, di tengah perjalanan, ada kabut yang sangat tebal menghalangi kami. Saat melewati kabut tersebut, ternyata kami berada di sebuah perkampungan yang sangat tradisional. Kami berniat mencari toko sembako di daerah tersebut, tapi ternyata tidak ada. Sampai akhirnya kami tanpa sengaja menabrak anak kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kami membantu anak kecil tersebut dan mengantarkannya pulang. Namun anehnya fisik mereka ada yang berbeda, di mana tangan mereka rata-rata panjang sebelah. Telinga mereka lebih nyamplang, wajah mereka juga merah semua. Aku dan Fikri sedikit merinding melihat mereka. Tapi pada saat itu kami mengira mereka memiliki kelainan dan masih satu garis keturunan. Anak kecil tersebut mengajak kami masuk ke dalam rumahnya. Sementara warga yang lain menatap kami sangat dingin. Bahkan mereka heran dengan motor yang kami bawa. Seperti tidak pernah melihat motor. Saat bertemu dengan orang tuanya, kami pun izin pulang. Namun agak aneh karena anak itu mengatakan setiap yang sudah sampai di sini tidak akan bisa kembali. Aku dan Fikri langsung saling tatap. Maksudnya gimana ya? Tanya Fikri ke anak kecil tersebut. Lalu anak kecil itu mengajak kami untuk mengamati kebiasaan warga kampung tersebut. Put, coba perhatikan deh, kayak ada yang aneh gak sih? Tanya Fikri padaku. Aku perhatikan secara seksama, aku baru sadar. Perlahan jika diperhatikan wajah mereka rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Seketika di situ kami langsung berlari, ketakutan, dan membawa sepeda motor yang kami bawa. Ketika kami menyalakan, motor tersebut tidak kunjung nyala dan malah mogok. Lalu ketika itu tiba-tiba ada wanita menghampiri kami. Dan wanita itu berkata, "Percuma kalian gak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan mati. Mau tidak mau kalian harus hidup bersama bangsa jin yang menghuni dusun ini," ungkapnya. Di situ aku dan Fikri semakin panik. Namun wanita ini memberitahu cara untuk keluar dari dunia gaib ini. Kalian terus lurus ke arah timur, di sana ada pohon pisang hutan. Di sela pohon tersebut ada pembatas 2 dimensi. Tapi ingat, waktu kalian tinggal 3 jam lagi. Jika telat beberapa detik saja, kalian akan mati jika kalian paksakan menembus pembatas dimensi tersebut. Memang sebelumnya wanita itu juga menjelaskan bahwa masa jin dan
masa manusia itu berbeda. Satu hari di masa mereka, yaitu masa jin, sama dengan 365 hari di masa kita. Maka dari itu waktu kami tinggal 3 jam lagi, agar tidak melebihi 1 hari. Akhirnya kami sampai di perbatasan dimensi, dan wanita itu menyuruh kami agar cepat karena waktu kami sisa 1 jam lagi. Di situ akhirnya kami masuk ke pembatas dimensi itu. Saat kami masuk, tiba-tiba kepalaku pusing dan mual. Aku pun pingsan, tak sadarkan diri. Saat tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Lalu ibuku menangis memelukku. "Putra, ya Allah, anakku udah sadar. Ibu khawatir kamu kenapa-napa, nak. Kamu dan Fikri sudah 365 hari menghilang. Semua orang mencarimu. Ibu dan tintinya berdoa agar kamu selamat," ungkap ibuku. "Bu, Fikri kemana, Bu?" tanyaku pada ibu. "Bu, Fikri kemana, Bu?" tanyaku pada ibuku. "Fikri ditemukan dalam keadaan meninggal, nak. Penyebab utamanya adalah dehidrasi, menurut keterangan dokter." Aku sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Entah apa sebabnya, aku juga tidak tahu mengapa Fikri ditemukan meninggal dunia. Mungkin saja ia melanggar sebuah aturan di desa gaib itu sehingga dinyatakan meninggal dunia. Cukup sekian kisah dariku. Kalian bebas mau percaya atau tidak, karena bahkan orang-orang yang menemukanku saja tidak percaya dengan apa yang aku alami. Mereka hanya menganggap aku tersesat di hutan selama 1 tahun. Dikutip dari cerita pengalamanku, ambil saja hikmahnya, dan semoga kalian tidak mengalami hal yang serupa dengan cerita yang saya alami.